Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan amal soleh dan amal-amal lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini saya masih melanjutkan mengenai amal jariah yang belum tersampaikan tempo hari, di mana bentuk amal jariah dalam hadis yang dulu sudah saya sebutkan ada 7. Kalau masih ingat, ya. Yaitu ada yang belum saya sampaikan mengenai membangun masjid dan juga membangun rumah singgah. Nah, ini sekarang kita awali dengan membangun masjid dulu. Hadisnya dasarnya ini saya bacakan dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya amal perbuatan dan kebajikan-kebajikan seorang muslim, seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah satu, kemarin ya, ilmu yang diajar dan disebarkan, anak soleh yang ditinggalkannya, kemudian mushaf, ya, mewariskan mushaf, kemudian masjid yang dibangunnya. Nah, ini pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan. Kemudian rumah untuk ibnu sabil atau musafir yang dibangunnya, yaitu membangun rumah singgah. Sungai yang dialirkan atau sedekah yang diluarkan dari hartanya di waktu sehat dan hidupnya. Semuanya itu akan menemuinya setelah kematiannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi kita awali dengan membangun masjid. Ini adalah sebuah tawaran dari Allah. Karena Rasulullah itu kan dalam tanda kutip sebagai sales Allah. Ya, itu menawarkan kepada kita semua untuk mau membangun masjid. Dalam suatu hadis dikatakan dari Utsman bin Affan, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, nih niatnya karena Allah, maka Allah akan membangunkan yang semisal di surga. Jadi diawali mau membangun masjid karena Allah, lillah. Sebab kalau nggak lillah udah sia-sia lah, nggak dapat amal jariah lagi. Walaupun dikatakan tadi dapat amal jariah setelah kematiannya. Jadi itu yang harus ditekankan. Seperti kita nih yang sedang merenovasi, diniatkan karena Allah, nggak usah punya embel-embel apa-apa gitu. Lillah aja udah. Mau keluar duit berapa, kalau ada keluarin, insya Allah akan ganti itu.
Jadi yang perlu ditekankan karena Allah. Karena bagi yang mau melakukan menerima tawaran ini tentu akan mendapatkan berbagai keuntungan besar, yaitu berupa surga. Walaupun masjidnya kecil, bangunannya kecil, ya, seperti yang di running text ini kan, walaupun sebesar sangkar burung, ya, kecil atau lebih kecil dari itu, tetap akan dinilai. Nah, kita bacakan ini Ibnu Majah apa Tirmizi ya? Running text-nya itu. Mudah-mudahan sama ini. Ya. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, membangun masjid karena Allah meski sebesar sangkar burung, bana masjidan lillahi kamafhasi qata'in au asghara banallahu lahu bainatan fil jannah. Membangun masjid karena Allah meski sebesar sangkar burung atau bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Bisa mengambil dari Ibnu Majah. Hampir sama kayaknya ya. Ya, ternyata banyak ya cara untuk menuju surga. Hanya dengan membangun masjid tadi bisa mendapatkan surga. Nah, membangun masjid ini bisa dengan dua cara, Pak. Yaitu secara fisik dan non fisik. Ini harus saling terkait, baik fisik maupun non fisik itu. Secara fisik berdirinya sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai masjid. Ya, fisiknya masjid. Sedang non fisik adalah dengan cara memakmurkan masjid, mengisi apa yang sudah dibangunnya dengan ibadah-ibadah, dengan sholat, zikir, termasuk yang membersihkan. Nah, siapa yang memakmurkan masjid ini? Siapa, Pak? Orang-orang beriman. Itu ya, orang-orang yang memakmurkan masjid. Silakan dibuka At-Taubah ayat 18. Itu ada suara apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah 18 ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus sholata wa ataz zakata wa lam yahsa illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Nah, ini tadi, Pak. Ya, memakmurkan masjid berarti mengisi aktivitas di dalam masjid dengan berbagai ibadah. Orang beriman itu siapa, Pak? Apakah hanya sebagai pengakuan beriman? Tentu paling tidak ada buktinya menjadi orang beriman itu yang berkaitan dengan masjid ini, yaitu orang-orang yang wirawiri ke masjid lah itu, Pak. Ya, jadi orang yang sering melaksanakan kegiatan di masjid, baik itu sholat fardunya atau yang lainnya. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Sa'id dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seorang laki-laki
lalu lalang, wirawiri selalu mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah seorang yang beriman. Itulah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Jadi alhamdulillah ketika kita ini sudah melekat dengan masjid ini, dikatakan oleh Rasulullah tadi orang yang mendapat stempel iman. Alhamdulillah. Nah, seberapa pentingnya membangun masjid ini, Pak? Ya pasti penting, Pak, karena banyak manfaatnya. Selain membuka peluang amal jariah, masjid juga digunakan untuk membina tauhid, Pak. Sebagai rumah Allah, tempat membaca Al-Quran, zikir, makanya apa? Dengan aktivitas jangan sampai dalam aktivitas kita beribadah memakmurkan masjid ini terkontaminasi dengan syirik. Ini juga perlu diperhatikan, Pak. Karena di dalam surat 72 surat apa ya, Pak? Jin ya. Ayat 18 itu dikatakan, surat Jin surat 72 ayat 18, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Ini fungsi pertama untuk membina tauhid, agar tauhidnya kenceng, Pak. Jangan sampai ada terselip kita menyembah selain Allah. Jadi karena ini rumah Allah, maka sebagai orang mukmin tadi, Pak, dapat pahalanya besar kalau sering-sering gemar melangkahkan ke masjid. Ya, keuntungannya sangat besar. Kita lihat dulu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kamu ingin aku beritahukan suatu amal yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa apa yang dihapus dosa dan mengangkat derajat? Maka beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu saat atau waktu-waktu yang dingin tidak disukai, lalu memperbanyak langkah menuju masjid dan menanti sholat untuk atau demi sholat. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengan sering melangkah ini, maka akan menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Selain itu kata Rasulullah, barang siapa bersuci dari rumahnya, nah ini dibiasakan sebelum ke masjid, Pak, wudhu dulu dari rumah, bersuci dari rumah, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, sholat fardu, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus dosa, yang satu mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Itu diantara keuntungan besar, Pak. Ya. Jadi dibiasakan sebelum ke masjid wudhu dulu, Pak. Adapun nanti kalau di pertengahan jalan atau sampai sini batal, ya wudhu lagi. Tapi nilainya itu tadi, Pak. Begitu sudah bersuci, melangkahkan ke masjid, maka sudah dihitung dihapus dosanya dan
diangkat derajatnya. Itulah di antara membangun masjid dengan cara non fisik. Nah, inilah hebatnya masjid itu, Pak. Bapak, kalau kita pergi ke suatu tempat, seperti kemarin saya, Pak Chandra, Pak Bambang dan lain-lain itu pergi ke bandara, kira-kira dapat pahala, Pak? Ya? Enggak dapat, Pak. Mubah aja, Pak. Ya. Enggak dapat apa-apa. Tapi kalau tujuannya kita ke masjid, nah ini baru dapat pahala. Bayangkan, Pak, suatu bangunan yang biasa saja, itu saja, tapi mendatangkan keuntungan pahala, Pak. Ya, kita coba dulu hadis nomor 6. Dari Buraidah, Nabi SAW, beliau bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di malam yang gelap menuju masjid-masjid, yaitu binurit tammi yaumal qiyamah, yaitu mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Hadis surat Abu Daud. Jadi ketika kalau malam berarti isya dan subuh. Ini orang yang sering berjalan itu akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Maka jangan sampai isya dan subuh ketinggalan, Pak, ya. Ini juga kepada enggak hanya sholat, Pak, orang-orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Ketika hujan deras, lihat ke masjid ada bocor atau mungkin banjir, Pak, yang kita sering kebanjiran ini. Nah, orang-orang ini, ya, orang yang hatinya tertambat dengan masjid karena ingin membersihkan, membereskan ini semua, ya, akan mendapatkan kesempurnaan cahaya. Nah, selain itu, orang yang berjalan ke masjid semakin jauh melangkah ke masjid, maka pahalanya semakin besar, Pak. Semakin banyak. Sini siapa nih yang paling jauh nih? Pahalanya paling banyak, Pak. Ya, kalau udah bawa motor nanti ulama mengukurnya dengan roda ban. Ada itu dalam fikih, Pak, nanti, Pak. Tapi yang jelas tujuannya kita melangkah ke masjid dulu. Ya. Hadis nomor 11 kita bacakan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-ab'adu fal-ab'adu minal masjidi a'dhamu ajron. Semakin jauh perjalanan seseorang menuju ke masjid, semakin besar pahalanya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang dekat di mana ya, Pak? Solusinya, Pak? Ya? Muter. Ya nggak apa-apa, Pak. Mau muter nggak apa-apa. Tapi tetap aja ada peluang kita mendapatkan pahala. Yaitu apa? Duluan kita ke masjid, Pak. Duluan menanti sholat fardu aja kita udah dicatat sholat. Berarti pahala. Belum duduknya di saf pertama. Dapat doa dari malaikat. Apalagi yang di sebelah kanan ini, Pak. Makanya saya ngalah terus sama Pak Eri. Biar dia yang dapat pahala banyak ini.
Nah, sekarang membangun masjid di zaman Rasulullah yang barangkali ini juga nanti bisa dicontoh, Pak. Proses membangun masjid secara fisik, yaitu yang pertama tentu apa? Kiblatnya dulu, Pak, ditentukan, Pak. Ya, pertama kiblatnya dulu, kedua batas atau temboknya, Pak, disiapkan dulu. Kalau kita tidak tentukan kiblatnya dulu atau membangun dulu, ini ya seperti yang terjadi di berbagai masjid, itu nanti saf pertamanya miring, Pak. Ya, saf pertamanya miring, sehingga paling depan kebagian sedikit. Nah, contoh aja di musola Nurul Iman itu, Pak. Saf di depan itu 6 doang, Pak. Maksimal 6 orang. Baru di belakangnya lebih banyak. Di belakangnya lebih banyak lagi. Ya. Karena barangkali waktu membangun masjid, apa itu? Kiblatnya tidak ditentukan dulu, barangkali itu. Saya nggak tahu sejarahnya itu. Sehingga sesuai dengan perkembangan, nah dirubah itu, direnovasi, diukur kiblatnya, jadinya miring. Dan saya banyak menemui masjid-masjid yang seperti itu, Pak. Kemudian selain fisik tadi, yaitu menentukan kiblat dan batasnya, yaitu lokasinya sebaik mungkin itu di tempat yang banyak penghuninya, Pak. Ya. Kalau banyak penghuninya, tentu akan mendatangkan banyaknya jamaah. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan membangun masjid di tempat yang banyak rumahnya, dan juga memerintahkan untuk membersihkan serta memberikan wewangian padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi diperintahkan untuk, ya, misalnya di komplek ini, Pak, kan banyak penduduknya, banyak penghuninya, atau di pinggir jalan yang mungkin banyak orang lewat wirawiri gitu, Pak. Ya seperti kita ini sebenarnya udah memenuhi syarat ini, Pak. Selain di dalam komplek, juga pinggir jalan umum. Beda kalau Bapak bisa di musola Nurul Iman, tuh udah di ujung, nggak kelihatan. Iya. Ya, jadi itu selain itu tadi juga diperintahkan untuk banyak memberikan wewangian. Nanti kalau masjid itu wangi, pasti menarik, Pak. Ya, Pak, ya. Nah, selain itu membangun masjid yang sederhana, Pak. Jangan mewah, kata Nabi itu. Kalau kita lihat prakteknya zaman sekarang, bukan main, Pak. Masjid dibangun pada megah-megah, mewah-mewah. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW melarang manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Cuman masalahnya ya relatif lah, ya. Megahnya kayak apa ini? Sederhananya kayak apa? Yang penting terpenuhi syaratnya aja, Pak. Ya, nanti kalau misalnya kita dananya besar, mungkin diperbaiki. Tapi jangan terlalu mewah yang menghambur-hamburkan biaya itu. Dan jangan ketika membangun masjid ini seolah seperti tanda kutip pengemis, Pak, minta-minta itu. Ya, tidak boleh seperti itu, Pak. Nah, contohnya sederhana ini dikisahkan dari Saleh bin Kaisan bin Nafi dari Ibnu Umar bahwa dia telah diberitahu
bahwa masjid zaman Rasulullah SAW satu dibangun dengan batu bata, atapnya dengan pelepah kurma, dan tiangnya dengan batang pohon kurma. Ya, jadi serba kurma ini. Lalu zaman Abu Bakar tidak menambahnya sedikit pun. Zaman Umar lah yang menambahkan sedikit, yaitu membangun masjid seperti bangunan di masa Rasulullah dengan batu bata dan pelepah kurma, namun mengganti tiangnya dengan kayu. Selanjutnya di zaman Utsman mengubahnya lagi dan melakukan penambahan yang banyak. Dia membangun dindingnya dengan batu yang diukir dan dibuat pola tertentu. Ia menjadikan tiangnya dan batu yang diukir dan atapnya dari kayu jati. Zaman dulu udah kayu jati ini, Pak. Ya. Ini dari Ibnu Hibban ini. Ya, sesederhana itulah membangun masjid di zaman Rasulullah. Tapi kalau kita mengikuti zaman sekarang, boleh jadi barangkali, Pak. Ini kan masjid itu kalau bagus kan menarik juga, Pak. Kalau kita terlalu seperti ini, mungkin ya kita lihat konteksnya juga, Pak. Ya. Orang mungkin akan memilih masjid yang bagus, yang wangi. Inilah awal membangun masjid yang sederhana, sesuai dengan perkembangan dan barangkali dengan finansial yang lebih modern, Pak. Ya. Ada lagi larangan jangan membangun masjid tinggi-tinggi, Pak. Kalau tadi nggak boleh mewah, yaitu dengan borosnya. Kemudian sekarang larangan jangan membangun masjid tinggi-tinggi. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma umirtu bitasti dil masajid." Aku tidak diperintahkan membangun masjid yang tinggi menjulang. Ini gimana nih, Pak? Kalau kita pergi yang sudah ke Madinah, tinggi sekali, Pak, masjidnya, Pak. Ya Pak Anto ya, tinggi di sono ya Pak. Tapi karena memang masjid di sono ya spesial itu Pak. Ya, spesial Pak. Karena itu seluruh umat dunia ya melakukan ibadah ke sana. Ya. Ya kita juga nggak menemukan seberapa tinggi ini, tingginya itu yang dimaksud seberapa gitu. Tetapi ya yang pantas ya wajar aja Pak. Itu tadi intinya jangan sampai ada pemborosan, mubadir. Jadi kalau ngikutin perintah Nabi ya kemungkinan Pak, kemudian banyak melanggar tuh masjid yang tinggi-tinggi. Nah kalau manusia ini dengan bangunan berbagai kemewahan, ketinggiannya, dan manusia ini akan menjadi bangga karena masjid yang mewah itu, maka ini sebagai pertanda hari kiamat makin dekat, Pak. Nah inilah tanda-tanda kiamat makin dekat itu banyak dibangunnya masjid-masjid yang mewah, yang tinggi-tinggi. Bacakan dulu hadisnya. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid, ya, dengan kemewahan. Dari Abu Daud. Jadi tidak akan datang hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan kemewahan masjid. Makanya tadi dikatakan bangun masjid sederhana.
Sebab walaupun sederhana, kalau orang itu imannya udah nyangkut, ya pasti akan datang, Pak. Tentu akan berjamaah. Sebab celakanya, Pak, masjid sudah dibangun mewah tinggi, tapi kosong dari jamaah, kosong dari petunjuk. Itu repotnya, Pak. Ya, iya kan? Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman pada manusia di mana ketika itu Islam tinggal sebatas nama. Islam tinggal sebatas nama. Kemudian Al-Quran tersisa sebatas tulisan. Nggak pernah dibaca Pak Al-Qurannya, Pak. Hanya ditaruh aja udah. Kemudian masjid-masjid dibangun megah. Masajiduhum yauma idin amiratun wahya kharabun minal huda. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk. Kira-kira mubazir apa enggak nih? Ya, makanya tadi cocok larangannya dengan informasi ini, Pak. Jangan sampai dibangun masjid megah mewah tinggi tapi kosong dari petunjuk. Kalau saya perhatikan di Anas ini alhamdulillah, Pak. Rata-rata penuh ini, 4-5 saf ya. Iya, karena nggak tinggi, Pak ya. Ya, sebab ada yang bilang kan gini, kalau masjid itu penuh, baik subuh, isya, duhur, dan sebagainya itu penuh, maka orang Yahudi takut, Pak. Mulai Yahudi itu takut. Oh, udah dengar semua nih ya kisahnya ya. Makanya kalau bisa ya kita terus berinteraksi dengan masjid ini, Pak. Apalagi kalau jamaahnya sholatnya itu full. Jangan hanya Jumatan, jangan hanya kalau Idul Fitri, mingguan, tahunan. Nah, sekarang adab masuk masjid. Setelah dibangun masjidnya, tentu ada adab untuk masuk masjid. Karena masjid ini milik Allah, tentu kita sebagai hambanya harus punya adab ketika masuk masjid, ketika mau aktivitas dalam masjid, sampai keluar masjid itu. Ya. Yang pertama, ini udah sering dibahas, yaitu mengenai pakaian. Ya. Di Al-A'raf 31 itu kan, udah kita sering bahas ini ya. Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Yang bagus itu ya yang rapi, yang menutupin aurat, itu udah pasti. Jangan sampai mengganggu kanan kiri atau belakangnya. Biasanya ada tulisan, Pak. Nah, itu yang bisa mengganggu jamaah di belakangnya. Maka berpakaianlah yang bagus, yang rapi. Ini perintah Allah ini. Kedua, ketika masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Ini saya perhatikan masih banyak yang masuk asal masuk aja. Ya. Tapi adabnya kaki kanan dulu, Pak. Sembari berdoa. Apa doanya, Pak? Ada yang hafal? Cuman saya nggak bawa duit, jadi nggak berani ngasih nih, Pak. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang pendek aja lah itu, dihafali dulu, Pak. Biasanya di masjid itu ditempel-tempelin, Pak, ketika masuk masjid itu.
Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk aku ya. Dan juga ketika keluar, Pak, dahulukan kaki apa? Kaki kiri. Ya. Jadi ini ngikutin adab nih, Pak. Keluar kaki kiri sembari berdoa juga, Pak. Apa doanya? Ayo, apa doanya? Pendek-pendek aja dihafalin, Pak. Allahumma inni as'aluka apa? Min fadli. Ya. Ada kan? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu Pak doanya, Pak. Ya. Jadi ya Allah, berikanlah kepada kami karuniamu. Ya, jadi keluar masuk di dalam aktivitas sholat di masjid tadi ada adabnya semua. Masuk pakai kaki kanan sembari berdoa, Allahumma taqli abwaaba rahmatik, kemudian keluar kaki kiri dulu, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Gitu ya. Ketiga, kalau memungkinkan, Pak, ini disunahkan untuk tahiyatul masjid dulu, Pak. Kalau waktu memungkinkan. Kami sebagai tanda penghormatan kepada masjid. Bukan menyembah masjid, tapi sebagai penghormatan. Kan dulu waktu Rasulullah khutbah, tiba-tiba ada orang datang telat, kan Rasulullah khutbah itu langsung duduk. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan sholat 2 rakaat dulu. Nah, ini ulama mungkin ini adalah satu penghormatan kepada masjid. Tapi dipercepat sholatnya, ya, supaya bisa mendengarkan khutbah. Jadi pentingnya ini dalam menjaga adab. Nah, kemudian keuntungan membangun masjid. Ya, selama masjid itu dipakai, tentu dan pasti amal jariah terus akan mengalir. Walaupun sudah yang membangun sudah masuk liang kubur alias meninggal. Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya, oh ini udah, itu yang pertama tadi, Pak. Sesungguhnya amal perbuatan dan kebajikan seseorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah dengan masjid yang dibangunnya. Nih. Jadi masjid yang dibangunnya ini akan memberikan atau mengalirkan pahala jariah. Selain itu, orang yang hatinya terpaut dengan masjid ini akan mendapatkan naungan Allah. Ya. Jadi ada 7 golongan yang akan dinaungin Allah. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Kemudian akan mendapatkan rumah di surga. Nah, seperti di awal tadi saya katakan, pahalanya, keuntungannya besar, yaitu surga. Dengan catatan syaratnya pertama lillah, karena Allah. Dan lebih baik lagi dengan harta pribadinya, Pak. Itu lebih baik lagi. Dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan min malihi, banallahu lahu baitan fil jannah."
barang siapa membangun masjid dari hartanya sendiri, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah, walaupun tadi dikatakan sekecil sangkar burung atau lebih kecil lagi, nggak apa-apa, Pak. Ya. Itulah keuntungan fadlilah untuk mendapatkan berbagai amal jariah. Nah, para pelaku masjid ini, ya, yang non fisik, itu kalau sholat hendaknya di dalam masjid, Pak. Ya. Makanya untuk bisa mendapatkan di dalam masjid itu datang lebih awal. Ya. Itu disarankan seperti itu, Pak. Supaya mendapatkan berbagai banyak keuntungan. Jadi, yang saya bacakan dari Sayyar bin Al-Marrun, dia berkata, aku mendengar Umar berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW membangun masjid ini dan kami dari muhajirin maupun ansor bersama beliau saat itu, ketika masjid menjadi penuh sesak sampai-sampai seseorang dari kalian sujud di atas punggungnya saudaranya, dan beliau melihat orang-orang sholat di jalanan, maka beliau bersabda, sholatlah kalian di dalam masjid. Shollu fil masjid. Jadi yang utama adalah di dalam masjid. Maka untuk mendapatkan keutamaan ini ya datang lebih awal. Ya. Nah, itu aja ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Karena siapa yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti saya kan semua sunnah Nabi itu, Pak, ya, itu akan dicintai oleh Allah dan akan dihapus dosa-dosanya. Itu kalau kita mau mengikuti Nabi. Intinya kita berusaha. Contohnya tadi masuk masjid, berdoa kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu, dan lain sebagainya. Ya. Itu kan Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi itu. Mengikuti Nabi, niscaya Allah akan mencintaimu dan menghapus dosa-dosa. Nah itu. Maka praktek ini dalam rangka membangun masjid ini, marilah kita ikutin sunnah-sunnahnya. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali udah masuk suruh ya. Tinggal dikit lagi. Ya, kalau mau ada tambahannya silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah kejadian gitu. Kalau tidak boleh jual beli di dalam masjid. Iya. Ada orang datang menjual sesuatu di dalam masjid, misalnya dia atau bagaimana. Kayak apa namanya, teras ini. Gitu. Iya. Nah, itu katanya dibilang tidak boleh. Kira-kira bagaimana? Ya betul, memang ada hadisnya, Pak. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, semoga daganganmu nggak laku. Dikatakan begitu, Pak. Jadi memang ada larangan untuk berdagang di dalam masjid. Kalau mau berdagang ya di luar, nggak apa-apa kalau di luar. Di masjid Mujahidin juga begitu, Pak. Dulu ada di teras itu dilarang. Lalu dia berdagang di dekat parkiran. Ya, dagang ikan ya. Atau misalnya seseorang membayar sesuatu di dalam masjid, misalnya kita, kalau saya tadi beli ini saya bayar di sini. Saya belinya marah gitu kan, tapi bayaran di masjid. Iya, kalau bisa, Pak. Kalau bisa urusan dunia itu di luar, Pak. Jangan di dalam masjid.
Bahkan termasuk ngobrol masalah dunia itu kalau bisa di luar Pak, jangan di masjid. Takutnya, ya takutnya tadi kan jangan menyembah selain Allah itu urainya panjang Pak, banyak Pak itu. Kadang kita nggak sadar kita ngobrol masalah dunia, akhirnya apa? Syirik, timbul kesirikan tanpa disadari. Ya itu yang dikhawatirkan seperti itu Pak. Maka kalau udah gitu kan sia-sia. Makan lontong nggak apa-apa. Asal jangan di dalam sini, nggak di teras ya. Iya Pak. Jadi kalau masalah sunnah atau hadis yang memberikan kita penjelasan bahwa membangun itu bisa sederhana mungkin, itu apakah dengan kondisi sadar sekarang itu relevan Pak? Iya. Karena kita diberi kemampuan dan juga kemampuan finansial, kemampuan itu ada sesuatu yang Iya. kurang. Iya betul Pak. Makanya tadi saya katakan relatif Pak. Tergantung finansial kita. Intinya Pak, kita kontekstual nih bangun masjid. Kan nggak mungkin kan kita sekarang ini bangun masjid dengan pelepah itu. Nggak mungkin kan. Maka kontekstual disesuaikan. Intinya jangan sampai ada pemborosan. Ya. Jadi semanfaat mungkin Pak. Dana itu digunakan. Sebab kalau ada pemborosan ya itu dalam Al-Isra dikatakan pemboros itu saudara setan. Jangan seperti itu Pak. Jadi kontekstual ya Pak ya. Kita lihat perkembangannya. Yang penting ya itu tadi. Jangan terlalu mewah megah Pak. Takutnya apa Pak? Kosong dari petunjuk. Jamaahnya sedikit. Memang akhir zaman sudah diprediksi sama Rasulullah seperti itu. Kalau di main jatuh ada jalan kaki, bapak kalau masuk dalam itu banyak bebaskan kaki. Mungkin tersebut itu perkampungan dan beberapa klaster seperti itu. Mungkin masjidnya perlu masuk lagi. Alhamdulillah itu Pak. Apa bisa kita sebut? Ya. Tidak semua masjid seperti itu kan Pak. Teater Pak. Ya kalau gitu ya kita bersyukur lah banyaknya jamaah ini. Kalau masjid tinggi maksudnya posisi masjid atau dari Nah itu tadi kan saya bilang tidak dijelaskan detailnya tingginya itu seperti apa gitu Pak. keduanya hikmahnya di mana? Apanya? Hikmah Walau alam Pak. Itu larangannya aja tadi, jangan tinggi-tinggi. Makanya tadi saya katakan nanti kalau di setel ulang itu ada saya mengatakan ya tingginya tidak dijelaskan seberapa. Yang gua latihan lagi. Pakai lift Pak. Yang Mujahidin aja ada liftnya itu. Ya mungkin barangkali itu banyak yang mubazir itu Pak. Ya. Itu aja ya. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.